sih, cuma aku nggak bisa jelasin soalnya mau buru-buru ada acara. Kamu tanya ke Hana aja, mumpung masih ada orang. Kalian udah pada siap belum buat besok ulangan ilmu hadis? Belum sih. Aku ada materi yang gak paham tentang sunnah. Apa kalian tahu? Aku sih nggak selalu. Kalau kamu gimana? Aku ada sih video pembelajarannya. Ini kita nonton aja. Coba. Nih. Apa itu ingkar sunnah? Secara etimologis, kata ingkar sunnah terdiri dari dua kata, yaitu kata ingkar dan kata sunnah. Kata ingkar ini berasal dari akar kata bahasa Arab yang memiliki beberapa arti. Di antaranya adalah menolak, tidak mengakui, dan tidak menerima sesuatu, baik lahir dan batin atau lisan dan juga hati. Sedangkan kata keduanya yaitu sunnah, secara etimologis ini bermakna sebagai suatu perjalanan yang diikuti baik perjalanan baik maupun perjalanan buruk. Tapi bisa juga dimaknai sebagai tradisi yang berkelanjutan. Nah, sedangkan secara terminologi, ingkar sunnah adalah sebuah sikap penolakan terhadap sunnah Rasul baik sebagian maupun keseluruhan. Jadi mereka ini membuat metodologi tertentu dalam menyikapi sunnah sehingga mengakibatkan tertolaknya sunnah baik sebagian maupun keseluruhannya. Ada beberapa definisi lain dari ingkar sunnah. Yang pertama adalah ingkar sunnah adalah paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak hadis ataupun sunnah sebagai sumber ajaran agama Islam kedua setelah Al-Quran. Yang kedua, ingkar sunnah adalah suatu paham yang timbul pada sebagian minoritas umat Islam yang menolak dasar hukum Islam dari sunnah sahih baik sunnah praktis atau yang secara formal dikodifikasikan para ulama, baik secara totalitas mutawatir maupun ahad atau sebagian saja, tanpa ada alasan yang dapat diterima. Penyebabnya ini tidak semata-mata berarti penolakan total terhadap sunnah. Penolakan terhadap sebagian sunnah pun termasuk dalam kategori ingkar sunnah. Yang ketiga adalah kelompok yang hanya menerima hadis-hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang setiap periodenya, dan tidak mungkin mereka untuk berdusta. Dan kelompok ini menolak hadis-hadis ahad, walaupun hadisnya itu sahih. Untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit materi tentang sejarah munculnya ingkar sunnah dan tokoh-tokoh ingkar sunnah. Munculnya ingkar sunnah sudah ada sejak pada masa sahabat. Ada seorang yang kurang memperhatikan kedudukan sunnah. Lalu di mana ketika sahabat Nabi, yaitu Imran bin Husain, sedang mengajarkan hadis, tiba-tiba ada seseorang yang meminta ia untuk tidak mengajarkan hadis, tapi cukup mengajarkan Al-Quran saja. Lalu Imam menjawab, apakah Anda dan teman-teman Anda hanya mempelajari Al-Quran? Apakah Anda dapat menemukan di dalamnya tentang bahwa sholat zuhur itu 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, dan sholat maghrib itu 3 rakaat? Dan apabila Anda hanya memakai Al-Quran, dari mana Anda tahu bahwa tawaf dan sa'i itu 7 kali? Tak mendapat jalan tersebut, orang itu menjadikan kelihayannya dan berterima kasih kepada Imran. Sikap penafikan atau pengingkaran terhadap sunnah Rasulullah SAW yang dilengkapi dengan argumen pengukuhan baru muncul pada penghujung abad kedua Hijriah. Pada awal masa Abbasiyah, pada masa ini bermunculan kelompok ingkar sunnah dan diikuti periode-periode berikutnya dengan bermunculan tokoh-tokoh yang mengkritik keberadaan sunnah. Tokoh-tokoh ingkar sunnah, yang pertama ada Taufiq Sidki, dia berasal dari Mesir. Yang kedua ada Rashad Khalifah, dia berasal dari Mesir tapi menetap di Amerika. Yang ketiga ada Ghulam Ahmad Farwis, dia berasal dari India. Yang keempat ada Qasim Ahmad, dia berasal dari Malaysia. Dan tokoh-tokoh yang berasal dari Indonesia itu ada Abdurrahman Muhammad Irham Sutarto, Lukman Sa'ad, Ahmad Sutarto, dan Najwar Samsu. Terus ada tokoh ingkar sunnah modern yang paling terkenal itu ada Taufiq Sidki dari Mesir dan Ghulam Ahmad Farwis berasal dari India.
Ingkar as-sunnah pasti memiliki argumen-argumentasi yang dijadikan sebagai landasan pemikiran dalam mempertahankan pemahaman mereka. Argumentasi yang mereka kemukakan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada dalil nakli. Yang dimaksud argumen dalil nakli ini tidak hanya berupa ayat-ayat Al-Quran saja, tetapi juga serupa sunnah dan hadis Nabi. Memang agak ironis juga bahwa mereka yang berpahaman ingkar sunnah ternyata mengajukan sunnah sebagai argumen. Tetapi argumen dari ayat-ayat yang mereka gunakan antara lain sebagai berikut. Yang pertama yang setelah dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 89, yang kedua dalam Quran surat Al-An'am ayat 38, yang ketiga dalam Quran surat Al-An'am ayat 38. Menurut para pengingkar sunnah, kedua ayat tersebut mengajukan bahwa Al-Quran telah mencakup sebagai sesuatu yang berkaitan dengan ketentuan agama. Dengan demikian, tidak diperlukan adanya keterangan lain termasuk sunnah. Dari argumen-argumen yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa para pengingkar sunnah yang mengajukan argumen ini adalah orang-orang berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW tidak berhak sama sekali untuk menjelaskan Al-Quran kepada umatnya. Nabi Muhammad SAW hanyalah bertugas untuk menerima wahyu dan menyampaikan wahyu itu kepada pengikutnya, yaitu umatnya, kita sendiri. Di luar tersebut, Nabi tidak mempunyai wewenang. Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa orang-orang yang beriman diperintahkan untuk patuh kepada Rasulullah SAW. Hal ini, menurut para pengingkar sunnah, hanyalah berlaku tatkala Rasulullah masih hidup, yakni tatkala jabatan sebagai ulul amri berada di tangan beliau. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka jabatan ulul amri berpindah kepada orang lain, dan karenakan kewajiban patuh orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW menjadi gugur. Kemudian telah dijelaskan dalam Quran surat Yunus ayat 36 yang berartikan, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali berprasangka saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui yang mereka kerjakan. Lalu yang kedua ada dalil akli. Yang mana dalil akli itu Al-Quran diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan bahasa Arab. Sedangkan orang Arab yang memiliki pengetahuan bahasa Arab pasti mampu memahami Al-Quran secara langsung tanpa bantuan penjelasan dari hadis Nabi. Dengan demikian tidak diperlukan untuk memahami Al-Quran secara langsung. Yang kedua, mereka berpendapat bahwa hadis adalah karangan Yahudi. Yang ketiga, Nabi Muhammad tidak berhak menjelaskan tentang ajaran Al-Quran karena Al-Quran itu sudah sempurna. Jadi tidak ada coret-coretnya. Yang keempat, dalam sejarah umat Islam mengalami kemunduran. Umat Islam mundur karena umat Islam terpecah-pecah. Berpecahan itu terjadi karena umat Islam berpegang kepada hadis Nabi. Jadi, menurut para pengingkar sunnah, hadis Nabi itu merupakan penyebab kemunduran umat Islam. Yang kelima, yang terakhir, mereka berpendapat bahwa penulis hadis baru adalah setelah Rasulullah SAW wafat, yang artinya banyak sekali kemungkinan termasuk pemalsuan atau merusak makna isi hadis tersebut. Oke, selanjutnya mengenai respon ulama hadis mengenai kelompok ingkar sunnah ini. Nah, para tokoh ulama hadis terkemuka merasa terpanggil untuk meluruskan kembali kelompok ingkar sunnah yang memiliki perilaku menyimpang ini. Nah, tokoh hadis kemuka ini diantaranya yaitu ada Imam Syafi'i. Ada beberapa argumentasi dari tokoh hadis terkemuka. Nah, beberapa argumentasinya diantaranya yakni yang pertama yaitu penggunaan bahasa Arab dengan baik adalah salah satu cara untuk mengetahui isi kandungan Al-Quran. Nah, dengan mengetahui bahasa Arab dengan baik, seseorang justru akan tahu bahwa Al-Quran sendirilah yang menyuruh umat Islam agar mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nah, yang kedua, dari arti kata tibyan dalam Quran surat An-Nahl ayat 98 mencakup beberapa pengertian, yaitu yang pertama, Al-Quran secara tegas menjelaskan mengenai tentang kewajiban, larangan, dan teknik
dan teknik dalam pelaksanaan ibadah tertentu. Nah, yang kedua yaitu ayat-ayat Al-Quran menjelaskan tentang kewajiban yang bersifat global. Yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan suatu ketentuan yang tidak dikemukakan secara tegas dalam Al-Quran berdasarkan Quran surat An-Nahl ayat 89 bahwa hadis Nabi Muhammad SAW sebagai ketentuan bagi agama Islam. Jadi hadis adalah kedudukannya sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran, karena di sini posisinya hadis sebagai penjelas. Imam Syafi'i dan ulama-ulama lainnya berpendapat bahwa hadis ahad adalah nilainya adalah zanni. Jadi tidak semua hadis ahad bisa diterima dan dijadikan hujah, karena proses periwayatannya bisa jadi keliru atau salah, kecuali hadis ahad itu memenuhi persyaratan dari hadis sahih ataupun hasan. Nah, di sini juga Imam Syafi'i berpendapat bahwa kelompok ingkar sunnah memberikan argumentasi berupa hadis munqati, yaitu hadis yang terputus sanadnya, untuk menolak kehujahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perlu nih ya digarisbawahi bahwa mereka dalam mengajukan argumentasi ternyata tidak konsisten nih, karena terlihat cukup jelas ya mereka mengajukan hadis juga gitu untuk menolak kehujahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tentu saja ya hadis yang diajukan oleh mereka sebagai argumentasi yaitu statusnya doif gitu ya, hadisnya munqati, doif. Nah, tetapi argumentasi yang diajukan oleh Imam Syafi'i ada cukup ampuh untuk kelompok ingkar sunnah pada abad ke-10 ini menyadari kekeliruan mereka dan akhirnya kembali mengakui kehujahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi intinya bantahan atau argumen dari kelompok ingkar sunnah ini karena mereka kurang mempelajari Al-Quran. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan mengenai respon ulama. Sekian dan terima kasih. Gimana? Kalian udah paham belum setelah nonton video pembelajaran ini? Ya paham sih. Kamu? Lumayan. Sedikit-sedikit lah ya. Terima kasih.